sebelumnya kan udah selesai. Ini siapa ini? Azmi. Azmi. Dibuka Mas. Azmi sama siapa lagi sebelumnya? Hafiz. Helmi. Helmi. Saya Patah tumbuh hilang berganti. Ustadz masih di situ rumah Di mana? di Masih izin. Ini suruh pindah sini gitu. pindah sini dekat. Tadi kan rumah itu kayaknya kosong gitu. Mana? Yang samping itu tadi Yang kosong, sebelah kanan kosong. ya dipakai aja. Udah gak ada nempatin. Iya. Sayang sekali. Tadi ini ada pasien ya. Hafiz tadi. Saya lagi nggak enak badan. Sampai jam berapa nih? Sampai 6:30. Setengah tujuh. Setengah tujuh. Ustadz sama nih? Ustadz Nur Rahman. Iya, Nur. Yang kasih sertifikat itu. Oh, Sertifikat apa? Al-Fatihah. Sanad. Sanad. Sanad Al-Fatihah. ikut semua tadi kan? Ikut semua. Harus ikut. Dua tuh. 5 ya? Oh, kurang 3. 2 orang. Jamal, habis ini Iya, Jamal Malaysia. si itu Nabil. Nabi. Nabil Malam pulang ya, nanti. Bu. Nanti malam baru. Oh. Nanti mana? Bukannya Sabtu dia kan? Ada acara kampus. Ya. Oh, Jadi sekarang apa nih? Kuliah apa ada yang kuliah? Ada yang kuliah, Pak. ada yang kuliah. 3 orang. 3 orang. Untuk Salam. Masuk. Ustaz. ya, Kalau yang adiknya itu ada yang siapa? Hafiz tuh. Hah? Adiknya itu yang Si Azmi. Azmi. Oh. Enggak yang di ikut Pak. Oh iya, Azmi, Pak. Azmi siapa? Azmi. Yang mana? Ya, Enggak ikut. nggak ikut ya. Oh. Dia ikut sama Hafiz. Oh, ke sana. Ikut habis ya. Magelang. Tapi saya sebelum ini saya minta ini ya. Saya kan pengen kenalan juga nih. Oh, nama tulisan. Nama Sambil jalan aja Pak. sambil salah. Nama Nama. asal Nama asal. nomor HP. Oh, nama asal nomor HP. Maaf loh saya nggak kenal satu-satu ya. Kalau yang awal-awal saya kenal tuh. Herman ya. Siapa tuh? Angkatan putih. Herman, Fahri. Fahri itu si yang Jowo itu coba. Fatih, Epri. Every yang Bro. selamat ya. Iya, selamat Epri. Orang Selamat jauh banget. iya. Tapi dia Palembang kan? Palembang. HP udah. Nomor HP. Ya? Nomor HP. Oh, iya. Nanti saya tak simpan satu-satu HP-nya. Siap. Siapa tahu nanti kita ketemu di mana gitu ya. Iya. Apa lagi? Hah? Nggak hafal nomor ya? Enggak boleh. Ayo di sampai adik-adik Sama-sama. Anak kuliah atau gimana? kuliah. Anak kos. Kos. Anak di Jakarta kan? Semarang. Oh, Semarang udah semester 7. Siap. Saya sih tahun depan lah. Juga. Kuliah udah habis kok, mata kuliahnya tinggal ujian. Tinggal bikin skripsi. Udah tinggal apa? Ujian. Tinggal ujian ya, sidang. Kalau sekarang skripsi itu namanya Ya. Kapan? karya bidang, Makanannya Mas. karbit. Oh iya. Jadi dia bikin ini Ustaz, Tulisan apa ya? komunikasi, visip. Jadi bikin kayak
program apa ya, aplikasi. bukan, dia meneliti sebuah apa nih objek nih perusahaan, terus nanti dikasih masukan nih supaya perusahaan ini nanti jadi maju, berkembang di ininya lah, dia kan di advertisingnya tuh. Oh, Nah, dia kasih ilmunya gitu, yang dia dapat dari kampus. Terus praktek, kayak magang gitu. iya praktek dia promosi ini perusahaan nih gitu. Ya urunan lagi. Sebenarnya sih kalau mau yang skripsi sendiri itu ya nggak ada ya, dia sendiri. Iya. Kalau ini kan dia bikin kayak ini. Perusahaan yang di Semarang. Iya, misalnya kayak namanya apa ya? Kayak gitu kecantol di Semarang, tinggal di Semarang. Ya orang bapak omah Rembang. Iya. Kalau yang itu gimana kabarnya Pak? Temen yang di Bekasi itu yang kemarin kena banjir. Oh yang waktu itu Halup ikut ya? Ya. Ya, Udah pindah apa gimana? ya ada yang pindah, ada yang di situ. Oh di situ. Tapi kebanyakan nggak pindah lah ya. Oh Kan sekarang sungai ini udah ditembok setinggi rumah. tinggi. Ya. Bendungannya ya? Iya, berbendung. Berapa meter itu? Berapa kilo? Ada berapa kilo ya? Panjang Iya. perumahan itu. Iya, sepanjang. Terus larinya kemana airnya? Larinya ya, Pindah kemana? ya lari langsung. Lancar jadi ya? Iya, maksudnya nggak ngeluperin ke itu kan. Yang jadi masalah kan ini misalnya nih rumah nih ini dibendung sungai kan? Kan dibendung di sini. Nah, yang air dari sini Terus pindah kemana? ya betik dikasih ini tandon. Oh. Tandon begitu masuk ke sini dibuang ke sungai. Hmm. Ada mesinnya. Hmm. Nah, mesin Dari pemerintah apa dari perumahan? pemerintah. Pemerintah. Ini proyek nasional itu. Temboknya setinggi ini loh. Iya. Tebel lagi, wah, kayak bendungan Belanda bener. Ya masuk dari Sungai tahun segede. berapa sampai tahun berapa kok Iya. banjir terus. Iya. Kasihan. Dulu kan saya tinggal di sana. Sampai tahun 2007 lah saya pindah ke sini. Saya beli rumah ini 2003. Saya ikut waktu kita ini ya. Iya. Nah, tahun baru 2020 ya. Pas banget akhir tahun ya Pak ya? Mobil itu kayak ini pada kawin Pak, numpuk-numpuk ya benar. Iya. Itu apa perumahan apa sih Pak? Melati ya? Pondok Mitra Lestari. Ini Pondok Mitra Lestari, ini Kemang Pratama, ini sungainya nih. Ini yang mahal di sini nih Kemang Pratama. Ayo. Dia tinggi. Sama aja itu bendungannya luber juga, sekarang di bendung juga dia. Enggak. Deket dari sini. Lumayan. Kemang Pratama kan mahal. Oke. Banjir juga karena kan bendungannya jebol. Mobil numpuk-numpuk ya. Iya. Loh. Mobil Mercy, mobil apa aja tuh numpuk-numpuk. Kelainan. Ada yang ke bawah arus mobil ini Jalan. sungai. Saking derasnya. Nggak berasa ya 4 tahun ya? Belum datang. Lebih ya. Iya. Dulu kita berdua aja ya. Berdua aja. Tapi dulu waktu kita beli makan ini McD ya. Iya, KFC. Itu Boikot ya Pak? belum ribut Palestina ya kan. Kirim donasi. Iya, donasi dari itu saja. Iya. Wakilan. Ya, mulai. Ya. Juga aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmatnya kita semua masih bisa bertatap wajah bersama, bertatap muka yang tidak lain dan tidak bukan dalam rangka silaturahmi, silaturahmi yang mana ini adalah salah satu dari agenda
rumah tahfidz, yaitu kunrus, yaitu mengunjungi pengurus. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita telah mengunjungi rumah Pak Rudi Sugiarto. Bulan apa? Bulan Juni apa ya? Juni. Hah? Agustus. Sekarang lagi umroh, udah pulang belum? Belum ya. Alhamdulillah kita diberikan kelancaran untuk melakukan kunrus yang kedua, itu mengunjungi pengurus yang berikutnya, itu Pak Susilo. Alhamdulillah, selawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga selalu tercurah limpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta siapapun yang senantiasa berusaha mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Langsung saja di sini yang kami hormati Ustadz Wahib selaku Mudir Rumah Tahfidz Darul Razak, kemudian Pak Susilo selaku tuan rumah. Terima kasih banyak telah menerima kita sebagai tamunya. Kemudian juga yang tak kalah lebih penting, kita hormati para santri sekalian yang sudah berusaha ikut hadir di agenda kita. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja berikan waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Usikum wa nafsi taqullah, laqad fazal muttaqun. Langsung saja ya. Langsung aja Ustaz. Pertama, terima kasih pada Pak Sus yang mau direpotin ya. Yang mau dikunjungi di hari ini tanggal 22 Desember ya. Enggak tahu bulan hijriahnya apa? Bulan Jumadil akhir ya. Nah, tinggal Jumadil akhir. Tanggal 20. Ada 2 bulan lagi kita Ramadan. Ya. Ini Jumadil akhir, sebentar lagi kita mau Rajab. Rajab itu bulan haram. Jadi alhamdulillah bisa ke rumah Pak Sus ya. Ini tentunya tadi sampaikan Ustaz Khalid bagian dari agenda kita ya. Jadi kita ada namanya kunrus, ada kunjus. Kunjus itu apa? Kunjungan Ustadz. Satu lagi ada kunjet. Apa kunjet? Kunjungan edukatif. Ya, kunjungan edukatif. Jadi kalau kunjungan edukatif itu artinya kunjungan yang ada nilai edukatifnya. Misalnya kita kalau salah rencana ke Baitul Quran ya. Baitul Quran. Kita mau ini artinya nambah pengetahuan. Kalau ini bagian dari kunrus, kunjungan ke pengurus. Jadi ini bagian dari ziarah kami. Tentunya ziarah itu kan baik ya. Karena Nabi pernah mengatakan kalau ada orang datang ke saudaranya, apa kata malaikat? Ada tahu nggak? Kata malaikat itu tibta wa taba mamsyaka. Tibta wa taba mamsyaka. Tibta untuk orang baik, wa taba mamsyaka, dan jalanmu juga baik. Karena tujuannya apa? Nah, walaupun ini salah kaprah ya, kita silaturahim. Sebenarnya bukan silaturahim, ya mungkin bahasanya aja. Sebenarnya maknanya itu ziarah. Oh, ziarah. Iya. Jadi ziarah itu bukan hanya ke kuburan. Berkunjung ke orang yang hidup juga namanya ziarah. Kalau silaturahim itu antar kerabat. Ya mungkin kita kerabat dari Nabi Adam kali ya. Nah, suka orang menyebut silaturahim. Ya apa namanya? Tapi yang pasti ini adalah ziarah kita di Pak Susilo. Siap. Jadi maka terima kasih banyak atas sambutannya. Ini sambutannya meriah sekali. Banyak air, banyak. Jadi terima kasih banget atas sambutannya. Kemudian yang kedua, tentunya juga minta maaf ini
Jadi tadi cukup mengganggu. Harusnya Pak Sus bisa lari hari ini. Pagi ini. Tahu biasanya lari apa enggak? Lari ngejar bola saya. Oh, kan? Bola tenis. Biasanya jalan-jalan, biasanya main bola atau aktivitas yang lain. Tapi kita minta waktunya. Memang nanti kita keliling. Iya. Jadi Pak Rudi, Pak Sus, nanti mungkin bisa saya ubed ya. Obet ya. Ubed, Pak Lili, ya. Pokoknya muter terus lah. Kita keliling terus. Nah, jadi mohon maaf kalau kemudian ya yang pasti meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Dan tentunya juga kehadiran kita di sini ya namanya manusia pasti ada salah-salahnya Pak. Mungkin ucapan kita, sikap kita mungkin ada yang salah. Jadi sengaja atau tidak sengaja minta dibuka pintu maafnya yang seluas-luasnya. Jadi sebelum kita salah udah minta maaf duluan. Jadi langsung dimaafin nanti. Terus tentunya yang ketiga, kita berkunjung ke pengurus tentunya ya perkenalan Pak ya. Di antaranya ta'aruf. Ini udah nih. Ya, berkenalan supaya kenal wajah-wajahnya gitu. Kalau di sini kan udah lama ya, udah sering ketemu. Yang baru kan Arazi, Jihad, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 baru semua ini kan ya. Belum setahun kan antum? 5 bulan udah. Udah, ada yang belum ada. 5 bulan ya. Antum berapa bulan? 7 bulan ya. 7 bulan ya, cepat ya. Jadi ini ada wajah-wajah baru kan Pak ya. Kalau sana kan udah sering. Sering tapi saya juga belum ini tahu namanya. Ya. Mungkin muka paham, Paham. tapi nama kadang-kadang kita nggak ingat. Betul. Ya biasa lah. Saya di pengurus ya gitu ya. Muka paham, lupa namanya. Gitu. Diingetin satu, besoknya lupa. Ya karena jarang ketemu. Tapi secara face muka kita paham. Makanya kita perlu kenalan. Karena kata orang kalau nggak kenal, nah, sayang katanya. Artinya sayangnya lebih, artinya kedekatannya lebih. Kalau kita saling, kan kita beli ta'aruf kan ya, saling mengenal, saling ta'aruf. Bukan hanya mau nikah ta'aruf ya. Ta'aruf itu umum ya, bukan hanya masalah nikah. Ta'aruf untuk nikah doang gitu. Ta'aruf itu ya untuk semuanya, apapun ya. Bertemu ta'aruf ya. Hah? Bertemu maksudnya. Ya, ta'aruf itu saling mengetahui. Oh, saling mengetahui. Jadi dari kata arafah, ma'rifah, itu satu akar kata. Kalau udah ta'aruf itu artinya saling. Jadi saling mengetahui. Makanya disebut perkenalan, saling mengetahui. Nah tentunya juga Pak Sus ini kan sesepuh ya, sesepuh di sini dan juga di masjid. Tentunya kalau orang sepuh itu kan banyak makan asam garam lah, asam garam kehidupan ya. Hipertensi jadi. Hipertensi. Artinya pengalamannya banyak dibandingkan kita yang muda-muda kan. Kalau menurut saya juga dekat sama beliau lah ya. Secara usia juga kayaknya nggak terlalu jauh kan. Itu berapa? Saya udah mau kepala 5. Pak Sus baru paling belum 6. Belum 6 kan? Apa perlu dikeluarin KTP? Tentunya kita juga ngangsu kaweruh kalau orang Jawa bilang. Kita ya share lah ya, berbagi pengalaman, Iya. cerita, intinya seperti itu Pak Sus. Iya. Saya kira itu aja ya, nggak panjang-panjang kalam. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, makasih suatu atas sambutannya. Kemudian selanjutnya yakni acara inti langsung dari tuan rumah pada Pak Susilo, waktu dan tempat dipersilakan. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ustadz Fahib, beliau guru saya. Ya. Waktu di Darussalam, guru macam-macam ya Ustadz ya. Dan Ustadz Haluf dan adik-adik semuanya ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hari ini alhamdulillah gubuk saya didatengin sama calon-calon penghafal Quran. Mudah-mudahan memberikan berkah ya buat kita semuanya. Nah ini tadi kan awal langsung ini ya, saya minta nulis ini ya, memang hari ini memang ya kita kenalan ya, walaupun setiap saat ketemu ya 5 waktu, kadang 3 waktu, kadang 4 waktu, 2 waktu di masjid ya, tapi nggak tahu ini namanya siapa gitu kan, gitu ya. Nah ini saya coba nih dikonfirmasi nih Mas Jamaluddin ya, di Lombok ya. Iya. Berarti masih saudara sama tuh? Hafiz. Masih ya. Sama Ustadz Hasir masih saudara ya. Mas Wisnu Bogor Jawa nih. Dari Jawa apa? Jawa Barat. Jawa Barat. Terus Ustadz Haluf Apal Ilham, Reza ya. Reza dari Bogor. Kemudian Mas Adnan, karena dari Bogor, banyak Bogornya nih ya, sama Lombok ya. Fatul Rozi, ini dari Lombok. Kemudian Manur Jihad ini dari Lombok juga ya, dari NTB ya. Lombok itu yang Mataram itu bukan ya? Iya. Ya. Yang ada Menara Eiffel itu tengah jalan tuh. Hah? Bener? Yang bandara jauh banget dari kota itu ya? Oh iya. Iya, saya pernah ke sana. Itu di sana makanan kalau salah pecel ya, bener? Plecing, iya, bener. Pokoknya apa tuh kangkung itu ya? Kangkung sama. Iya. Udah sana belum? Ustaz? Belum. Nah, itu enak tuh plecingnya. Sama madu yang warna kuning ya? Bener. Iya. Jadi gini, adik-adik ya, ini hari ini mulai dari mana Ustaz ya? Kenalin Mbak Sus dulu. Ya, kenalan. Saya aslinya itu tetangga beliau. Kalau beliau kan Cuma Wali Songo, ya kan? Wali. Sunan Kalijogo. Kalau saya Sunan Bonang. Tahu Sunan Bonang mana? Gresik. Gresik. Ada petilasannya di sana. Bonang namanya. tahu Tempat petilasan nggak tuh? nggak tahu. Tempat Sunan Bonang itu apa ya? Berdiam diri kali ya, gitu saja. Itu ada namanya daerah Bonang. Itu di satu kecamatan. Nah, saya di Rembang Kabupaten. Nah, Sunan Bonang itu ada petilasannya di tempat saya. Kalau nggak salah makamnya ada di Tuban apa di Gresik ya? Masih debat-debel ya? Iya di Tubannya. Tuban. Bukan Tuban, Lamongan. Hah? Nah itu Lamongan apa Tuban? Tuban. Tuban ya. Ini Sunan Kalijogo, kalau saya ini Sunan daerahnya bukan keturunan. Nah, saya dari kecil SD, SMP, SMA di Rembang, terus sekolah di Semarang di komunikasi. Saya sekolah wartawan ya, jurusannya kan ada wartawan, public relation sama penerangan zaman dulu tuh. Saya ambil yang humas. Kalau orang tua saya itu berkebun, bapak saya itu petani punya sawah, ibu saya punya warung. Ya, saudara itu saya ada 7, yang udah meninggal dari kecil 2, tinggal 5 masih hidup. Sekarang ini yang 5 itu tinggal berdua saya. Saya di sini. Sebenarnya di Jakarta ada 2, saya sama kakak saya. Setahun yang lalu November, pas gini lah ini Natal ini, tanggal 26 itu meninggal. Dulu kakak saya di sini juga rumah di sini di Paris.
kenapa saya di sini ya, kakak saya itulah yang beliin. Jadi pas saya lagi kebanjiran yang kemarin itu rumah, Bekasi itu. kakak saya kan main ke sini karena rumahnya di Paris. Terus ngapain ini rumah banjir gitu kan, beli ada yang dijual di sini gitu, Ustaz. Beli duit dari mana gitu kan, nggak punya duit. Pinjem bank aduh. Tapi alhamdulillah saya tuh memang tidak berhubungan dengan bank, pinjem itu pinjem kantor ya kan. Jadi saya pinjem bank, saya tuh belum pernah pinjem bank, Ustaz. Bank mana gitu. Apalagi bank yang nama itu nggak ada. Saya bingung, duit nggak ada. Udah saya kasih uang kali 5 juta ini rumah ini, saya nggak lihat tuh rumah ini. Jadi kakak saya beli ini. Terus saya habis nikahan di Tangerang, saya kesini, Pak Susilo, iya itu kakaknya udah ngasih uang muka Pak. Oh, rumahnya di mana? Sono. Mau lihat nggak? Nggak usah lah gitu. Jadi saya nggak lihat rumah ini, karena kan sudah kejual. Tinggal ini yang belum laku. Nah, nomornya berapa nih? 24. Nah, kalau orang Chinese kan ada 4 nggak mau tuh. Jadi ini nggak ada yang mau, Pak Ustaz. Ada 2 nih saya lihat kelemahannya, nomor sama listrik. Kan ada itu gardu di depan rumah saya kan. Jadi orang nggak mau kan. Kata kakak saya, udah ambil aja. Saya ambil uang muka 5 juta, pinjam kakak saya bayar. Nah, singkat kata ya pinjam kantor akhirnya dikasih. Nah, kembali ke saudara itu, tinggal berdua sekarang, saya di sini Jakarta sama kakak saya yang di Rembang. Kakak saya itu umurnya udah 81 saat. Itu nomor 3. Bisa dihitung-hitung deh, berarti saya umurnya berapa nih, ya kan? Kan ujung. Saya ujung, paling kecil. Tuh. Jadi kalau cerita sedikit sharing, adik-adik ini kan perjalanan masih jauh ya Ustaz ya. Saya muda itu ke Jakarta itu istilahnya apa tuh ya? Kalau dari desa ke kota ya, merantau. 91 ya, saya 91 merantau. Sama ibu saya nggak dikasih sangu apa-apa. Sangunya cuma doa ya kan. Karena memang kan sawah di kampung itu kan tak ada hujan ya, nggak bisa menghasilkan gitu kan. Ibu saya udah sepuh, warungnya itu juga udah diganti sama kakak saya, regenerasi. Jadi saya kesini ya minta duit sama kakak saya yang meninggal kemarin itu, disangoni lah kesini udah. Pokoknya ngelamar apa aja gitu. Ngelamar akhirnya ngelamar di perusahaan tempat kakak saya, dibantu lah sama kakak almarhum itu, bisa masuk tes, masuk. Nah, perjalanan hidup saya ini memang kalau adik-adik ini kan, kalau menurut saya loh ya, kan suatu saat kan harus kerja, bener ya? Iya. Harus kan? Mau di masjid aja? Enggak kan? Gitu. Nah, mungkin nanti bisa diambil hikmahnya atau ambil, kalau ada pertanyaan ya silahkan ya ke saya. Jadi karir saya itu dari nol, Pak Ustadz. Perusahaan, mungkin pernah dengar grup Astra? Grup Astra. Astra Motor. Ya Astra lah. Grup Astra apa aja ya? Zaman dulu kan masih William Soryajaya. Kalau baca-baca di Google tuh, William Soryajaya itu pendirinya Astra. Itu perusahaan, ada dua perusahaan besar di Indonesia itu, Lim Suleong ya sama Astra itu kan, BCA Group sama Astra. Astra itu kan otomotif ya, perusahaan jualan mobil. Nah, saya yang bagian pendanaan, orang beli mobil kredit, nah, kita yang ngasih dana. Saya bagian survei. Nah, jadi lumayan juga ya, perjalanan saya itu mulai dari nol, bener nol. Survei itu naik motor, Ustaz. Dulu motor juga nggak punya, gitu kan. Terus akhirnya karena orang tua tanahnya banyak, ya kan. Beliin dong satu motor, tanahnya dijual sepetak gitu kan, beli motor.
Vespa waktu itu, beli motor, udah modal Vespa. Terus akhirnya masuk kerja, ternyata di kantor itu dapat motor, ya kan. Motor itu dijual, diambil kakak saya. Nah, jadi kerja dari nol, berangkat dari nol, benar-benar apa nih, yang apa ini paling bawah lah gitu. Karena kan kalau di karir di perusahaan pembiayaan itu ya, itu yang paling bawah marketing itu ya tukang survei itu, Ustaz. Iya. Tukang survei. Surveyor. Sekarang masih ada. Nah, saya udah 7 perusahaan saya sampai hari ini. 7 PT. Sampai saya, ini kan saya udah pensiun ya, ini bolak-balik ya. Sebetulnya saya udah pensiun nih, Ustaz. Jadi di Astra saya pindah ke Astra itu ada perusahaan di kartu kredit, di mobil, kemudian saya pindah perusahaan Jepang. Pindah perusahaan Jepang, Sumitomo Corporation, Sumitomo Group. Coba buka di Google, Sumitomo itu perusahaan 4 besarnya di Jepang. Nah, dia punya 400 lebih perusahaan di seluruh dunia. Nah, ya mungkin keberuntungan saya. Makanya saya melihat begini, doa ibu itu luar biasa. Saya kan saya itu anak kecil ya Pak Ustadz ya. Mungkin karena kedekatan dengan ibu ya. Jadi sering ibu itu saya tuh komunikasi baik verbal maupun yang human itu saling kunjungan. Itu saya merasa doa ibu tuh memang mustajab. Doa ibu. Iya. Jadi kalau ada apa-apa itu saya selalu ke ibu. Maksudnya bukan ngeluh ya. Lagi sakit telepon. Saya telepon bukan saya bilang lagi sakit. Mohon doanya Bu gitu. Sehat. Jadi jadi kalau cerita ke orang tua ya jangan cerita yang gak enak. Walaupun kita gak enak. Gitu. Nah, jangan dikasih keluhan kehidupan kita yang gak enak. Gitu. Kita lagi struggle gitu, mohon doanya Bu. Aman. Sehat. Padahal lagi sakit. Saya nggak pernah cerita saya sakit lagi di situasi lagi nggak punya duit. Nggak pernah cerita itu. Gitu, jadi, nah kembali ke karir. Jadi karena dari nol ke perusahaan Jepang, nol lagi saya di perusahaan Jepang itu surveyor lagi. Cuman kan punya pengalaman ya. Jadi kalau kemarin fasilitas motor, kalau sekarang mobil, lumayan kan, meningkat. Dari motor ke mobil. Tapi mobilnya bukan mobil begini loh. Jadi tahun 94 itu Ustaz, saya itu dikasih mobil tuh harga 10 juta. Suruh beli. Udah lihat belum 94 ya? Belum ya? Belum ya. Ini tahun 2000-an semua ya. 94 itu 10 juta. 93 ya. Dapatnya mobil pickup. Angkat pasir. Angkat pasir. Oh iya, angkat pasir tapi baru. Kan. Tapi kan anak muda kan zaman dulu pickup bisa dimodif kan. Bannya radial, knalpotnya brung gitu kan. Dalamnya AC. Jadi ya lumayan keren lah ya kan. Buat modal kita survei itu nggak malu-maluin lah gitu kan. Gitu. Tapi baru 10 juta. Nah, singkat cerita nih karirnya meningkat. Jadi marketing, jadi wakil kepala cabang, jadi kepala cabang, jadi kepala wilayah. Terakhir saya karir di perusahaan Jepang itu saya di kepala divisi. Kalau kadif itu misalnya kayak di kepolisian itu kan ada kadif propam gitu ya. Benar. Kadif humas, kadif apa misalnya. Itu kan bintang 2 ya. Nah, kalau saya kalau disamain gitu, kan saya perusahaan swasta. Itu ya kalau pangkatnya sampai DGM. DGM itu general manager.
Terus saya pensiun 2018, usaha sendiri, jualan toko itu pandemi ya Ustaz ya. Iya. Pandemi kan drop semua. Saya karena masih punya bayi ya kan, itu kan masih kuliah, anak saya satu. Sekarang kuliah di Undip, Fakultas FISIP, jurusannya Ilmu Komunikasi. Dia lahir 2003. Nah, karena masih ada bayi, toko tutup, Ustaz. Bingung kan, gimana ya? Ya kita teman-teman kan banyak ya, saya punya member bos saya yang dulu, yang presidennya kan sama juga baik. Akhirnya, maka saya bilang saya ada 7 perusahaan sampai hari ini saya masuk ke grup Sinarmas. Sinarmas sudah juga. Sinarmas, terus terakhir sempat di sebelum Sinarmas di perusahaan dealer mobil Toyota itu di Setiajaya yang di Depok, di Bogor juga ada Setiajaya Mobilindo. Setiajaya Mobilindo. Bogor kan? Pajajaran nggak tahu, ada Setiajaya Mobilindo Toyota. Terus saya pindah ke Sinarmas, terakhir saya di grup Buana. Sekilas sih itu saya karir saya. Nah memang kalau saya cerita ke adik-adik ini mengenai masjid ya. Memang Pak Rudi itu dulu sejarahnya memang Pak Rudi udah cerita banyak ya mengenai waktu itu tentang bangun masjid ya. Udah banyak lah ya. Jadi saya nggak akan cerita banyak, mungkin dari Pak Rudi udah cukup. Tapi saya sedikit memang untuk menuju sebuah cita-cita itu memang harus berjuang deh. Karir saya sampai ke GM itu saya nggak berpikir saya pengen jadi itu, nggak ada sih. Kalau saya sih apa yang ditugaskan oleh perusahaan ya kita harus all out gitu loh, harus totalitas optimal ya, jangan korupsi gitu kan. Itu penting tuh kan, korupsi nggak selalu duit. Korupsi apa misalnya waktu ya kan. Saya tuh hari ini saya kalau berangkat kantor tuh habis subuh Ustaz. Kenapa? Selain kita nggak mau korupsi waktu, kita juga nggak mau terjebak stres kan di Jakarta macet. Beda hitungan menit aja udah lewat. Foto. Gitu. Jadi masjid ini juga awal-awal perjuangannya luar biasa gitu ya untuk menjadi masjid ini. Dulu kan Ustadz Wahib ini juga salah satu yang awal juga mengisi tarawih Ustadz ya? Iya, tarawih. Di tenda Ustadz ya? Iya. Tenda sini ya kan, di lapangan ini. Berapa tempat kita? Di situ nih, ini masih kosong nih. Terus di depan rumah itu yang dulu di depan sana memang Pak. Gardu. Dekat gardu ya. Nah, itu kan rumah kosong, jadi kita bikin tenda. Gitu. Kalau hujan ya bubar. Bubar. Namanya misbar. Misbar. Taraweh misbar, gerimis bubar. Nyangkul kita supaya air tidak masuk ke lokasi sholat kan, ya kan, jadi pinggirnya dicangkulin gitu. Itu dulu sih begitu saya kan. Sini sana depan. Karena memang kita semangatnya pengen ke masjid, akhirnya kita waktu itu kita bandingan Ustaz di rumah Pak Rudi. Yuk kita berapapun lah kita nyumbang gitu. Alhamdulillah ada salah satu donatur dari Arab ya Ustaz ya. Arab yang memberikan support ini. Kita berharap musola lah kecil gitu kan, supaya kita punya ternyata jadi masjid. Alhamdulillah. Gitu, kita beli tanah terus bangun. Memang luar biasa perjuangan, karena kan kita di lingkungan ada sebagian non muslim ya. Itu juga sempat ada
ketidaksetujuan karena kan ya ini buat adik-adik ya supaya tahu sejarahnya. Sebetulnya wilayah kekuasaan kayak ini kerajaan aja ya. RW kita ini sebenarnya masjid ini bukan RW sini. RW sono. Kampung sebelah. Tahu nggak? Kan ini tanah itu punya sono kampung. Sementara kota wisata itu RW ya, kita RW 15 ya. Batasnya ya yang pagar itu. Jadi sebenarnya secara kewilayahan itu milik kampung ke situ. Gitu. Lapangan ya berarti ya? Ya, lapangan yang itu. Nah, itu. Kita buka. Nah, artinya kan masjid itu di luar teritorial yang punya wilayah Cluster. kota wisata, klaster. Kita buka sendiri. Terus, nah, pada saat buka pintu itulah yang waktu Rame. itu sempat rame. Ya, kita sih mayoritas ya, nggak mungkin dia menang lah ya. Tapi tetap kita waktu itu tetap kita dialog, ya, ngobrol baik-baik lah. Akhirnya mereka ngerti. Karena itu di luar wilayah kota wisata sebetulnya masjid kita ini. RW-nya RW sono. Cuman RW sono kan nggak mau ngakuin, ya udah kita akuin RW sini aja. Nggak pernah klaim dia. Iya. Iya. Sampai hari ini nggak ada klaim. Sebetulnya ya sudahlah. Apa ini? Kita akuin aja ini punya RW 15. Sebetulnya bukan. Bukan itu. Bukan. Kalau izin-izin ini RW sono. Harusnya ya. Iya. Sebenarnya kan mereka nggak ngurusin ya. Gitu. Nah, ya ini supaya adik-adik tahu bahwa poinnya sih perjuangan ya. Sini luar biasa sih, saya rapat ke sana ke sini ke apa nih? Kelas ke kota wisata ya Ustaz ya. Iya. Kita ke sono ya kan rame-rame gitu kan. Terus akhirnya kita 2011 belah. Nah, ini termasuk adik-adik ini generasi yang keberapa ya? 3 atau berapa? Santri ini. Ke 5 5 ya. Kalau nggak salah 2017 ya. 17. 11 kan. Nah, Halub yang keberapa? Saya dari pertama. Pertama ya. Iya. 2017 ya. 2018 mulai. 18. Iya. Itu kan itu masih Pak Obed yang buka ya. Jadi saya berharap adik-adik ini kan nanti jadi apa ya, tunas-tunas terrojak lah ya, yang nanti bisa membawa semacam duta ya. Saya ucapkan terima kasih Ustadz yang selama ini sudah membantu adik-adik menyiapkan apa ya, secara kompetensinya diasah terus. Mudah-mudahan peran ini kan Ustadz ini kan masuk baru ya. Sebelumnya kan tidak ada yang ijazah langsung kan. Gitu. Nah, saya berharap dengan ada Ustadz Wahib ini lebih apa ya, lebih komprehensif ya. Apa ini ilmunya. Kalau kemarin kan comot-comotan Ustadz gitu kan. Kalau Ustadz kan spesialis yang memang ahlinya di bidang santri ya. Kalau kemarin awal-awal kita juga suruh ngajar, Ustaz. Ya, Iya. ya kan? Satu. Saya ngajar tentang pengalaman kerja saya. Tadi kan saya cerita tuh. Saya kan punya ilmu itu 2, marketing dan penagihan gitu. Ngerti nggak? Dan penagihan. Banyak penagihan ngerti? Hah? Dia apa? Nagih. Nagih. Ya. Siapa namanya kamu? Ilham. Ilham. Tahu Ilham? Nagih. Debt collector. Debt collector itu artinya apa? Debt collector. Ya betul utang. Collect itu mengkolek. Mengumpulkan. Penagih debt itu apa? Utang. Penagih utang. Jadi profesi yang orang-orang ini menurut saya loh ya. Ada sisi mengajak kebaikan. Benar nggak, Ilham? Kalau orang utang suruh bayar nggak? Kalau nggak bayar gimana? Dosa. Iya, dia aman di dunia ya kan? Di sana aman nggak? Ya, aman gitu. Jadi saya 1 rupiah pun harus dibayar gitu, bener? Jadi saya waktu itu suruh ngajar itu Ustaz.
marketing, bagaimana apa ini mendapatkan ini ya, apa ini jualan gitu kan. Merayu orang supaya menggunakan produk kita kan gitu ya kalau marketing. Kalau collection itu, kolektor itu kan menagih orang-orang yang bermasalah utangnya. Tapi saya spesialis orang yang udah 1.500 hari sekarang ini. 1.500 hari. Berapa tahun tuh? Oh, 3. 5 ya. 4,5 tahun ya. Tahun. Kira-kira kalau sanggup nggak orang pas setengah tahun tuh langsung bayar gitu. Hah? Nah itu makanya saya sharing dikit nih, saya alhamdulillah ya. Yang terakhir ini saya ditugaskan oleh perusahaan khusus karena saya punya pengalaman, ya kan. Nah, jadi itu yang modalnya gini. Untuk karir itu satu nama baik, ya kan. Pengalaman dua nama baik dulu nih. Kalau nama baiknya Jos, ya kan, bersih, seolah sih ada aja gitu yang ngajak, gitu. Ya kan. Nah, karena saya punya pengalaman, jadi pengalaman itulah yang diambil oleh perusahaan terakhir. Saya menangani yang berat-berat, Ustaz. Yang kelas berat. Orang itu udah ngelepeh, tahu ngelepeh nggak bahasa Jawa itu apa ya? Udah. Hah? Udah. Dikeluarin. Udah makan di apa ya? Dilepehin. Tahu? Tahu. Ya orang lain udah nggak mau gitu, kira-kira gitu ya. Jelek. Udah muntah gitu. Nah baru saya handle. Gitu. Jadi jangan adik-adik berpikir saya debt collector yang Ambon gitu-gitu. Mereka juga debt collector, ya kan? Tapi cara menagih targetnya beda. Kalau mereka itu kan kalau nggak dapat duit, dia nggak digaji gitu. Makanya galak. Kalau saya kan digaji karena kan dapat dari internal. Jadi saya nggak perlu galak-galak. Ngapain juga galak, malah stres ya kan. Orang udah 5 tahun. Tapi kalau di kolektor yang Ambon dan orang-orang itu yang dari Papua, dari Ambon, dari Palembang, galak-galak itu memang mereka harus berdasarkan target. Kalau nggak berhasil ya nggak dibayar. Makanya sering berantem. Gitu. Jangan jadi kolektor ya. Nggak apa-apa mau jadi kolektor, pengalaman boleh kok. Jadi kompor aja. Ya, jadi saya ilmu saya itu lebih ke marketing sama penagihan. Bagaimana menagih dari 0 hari sampai 1.500 hari. Saya punya kompetensi itu. Gitu. Caranya gimana? Wah, ini nggak cukup nih kalau cerita banyak. Gitu sih. Nah, saya mungkin ada tip 3 lah. Jadi hidup ini menurut saya nih, Ustaz, saya mohon maaf Ustaz ya, saya bukan ngajarin ya. Saya pengalaman di tempat perusahaan saya bekerja. Kita harus punya salah satunya ya, ada 3. Kita harus punya mindset, ya kan, harus punya skill set dan tool set. Nah, itu selama ini saya jalanin mindset kita ini harus positif. Adik-adik kan tiap hari ya berkecimpung di dunia ngaji, bener gak? Ada jenuhnya nggak? Ada. Iya. Nah, kan kita harus bangun terus tuh mindset kita nih, ya kan? Supaya kita ketemu ujungnya gitu. Manusiawi kan? Kalau kita bosan juga gitu. Kita harus bangun mindset kita ini, adik-adik, positif. Nggak ada kata nggak boleh nih, kata-kata nggak bisa itu nggak boleh dalam hidup. Saya udah buktiin nih, harus bisa. Gitu. Tapi tentu kan yang menentukan Allah ya. Untuk membangun semangat itu, misalnya kita dikasih tugas nih sama Ustadz, hari ini 5 juz gitu kan, hafal.
bisa gitu. Ya kita ini jalanin gitu. Kalau kita bilang nggak bisa bener gitu. Makanya mindset kita itu harus positif, harus bangun dengan energi yang positif. Saya nggak bisa bayangin, saya dulu ke Jakarta itu saya nggak punya apa-apa. Ilham, Reza, saya kos di Kuningan, tahu Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. ya selatan. Kos itu 100.000 Tahun berapa? 93. Oh, 93. 100.000. Gaji saya 300. Berarti kan masih 200 ya. Kalau sehari 10.000 cukup nggak ya? Wow. Ya nggak cukup dong. Nah, dulu itu saya makan tuh Ustadz. Zaman masih kos ya. Sekali makan tuh 1.900. 2.000 lah ya, anggap. Berarti sehari itu berarti 6.000 ya. Sempet kita tuh kayak punya ini, adik-adik punya apa namanya, julukan. Yuk ya kelompok 19 gitu. Jadi kalau pas makan siang itu kita mampunya 1.900 gitu makan. Nah, jadi kenapa sih saya cerita begini, adik-adik ini kan masih jauh ya. Jadi suatu saat akan mengalami itu, ya kan? Kalau sekarang masih sekolah ya, masih Sekolah. ya kan, masih kuliah. Ya maksudnya beban hidupnya belum inilah, belum berasa. Nanti kalau udah mulai kerja, ya kan, membangun dari nol, harus itu saya bilang mindset kita harus positif aja. Ya apapun yang dikasih sama Allah ya terima aja. Udah kosnya waktu 100.000 ya terima. Kamarnya kecil, kipas angin, tempat tidurnya di bawah. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 lah. Gitu. Nah terus yang kedua mengenai skill ya. Kalau skill kan adik-adik ini sekarang lagi belajar ya, benar nggak? Nah skill ini saya rasa memang harus diasah terus. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Hari ini saya udah 60 Ustaz. Saya nggak lekang dari belajar, karena kan begitu saya masuk wilayah kerja yang ini, saya harus belajar adaptasi kan, dengan orang baru minimal, dengan debitur yang kita nggak pernah, kan kita harus belajar juga kan, belajar psikologi, bagaimana ngadepin penjahat ya. Ya serius, apa kita ikut marah-marah gitu, nggak usah, udah santai aja kita hadapin. Itu kan belajar juga gitu kan. Dulu nggak bisa komputer, nah, sekarang adik-adik semua bisa komputer nggak? Aku tanya nih. Bisa. Kalau ngetik-ngetik. Nah harus gitu. Maaf nih saya lewat sedikit mengenai itu ya. Ustadz yang suaranya bagus apa? Halik itu nggak bisa komputer gitu. Saya komputer saya udah taruh sana satu Ustadz untuk mau belajar. Kalau mau nggak apa-apa kita kasih untuk belajar komputer. Harus, karena kerja itu kan apalagi sekarang ya apa ini zaman teknologi, kalau nggak tahu komputer gimana? Ini salah satunya ya. Pada saat kita jadi panitia Idul Korban ya Ustaz ya, itu kan yang simple lah, Excel gitu kan. Ini bukan apa-apa. Ustadz Halik itu masih belum bisa. Nah saya juga enggak ahlinya. Wah saya juga enggak jago gitu kan. Tapi ya dikit-dikit bisa lah. Nah ini sekarang mungkin udah pinter kan? Udah jago kan? Diajarin Pak Hermawan ya. Iya. Coachnya itu. Nah itu salah satu contoh ya, skill set ya, bagaimana meningkatkan skill, termasuk skill ngajinya ya, bener ya. Nanti kalau yang paling jago ngaji apa, hafalannya paling banyak ya Ustaz ya. Terus suaranya juga bener ini, apa ini, kan jadi imam, bener ya? Gitu kan meningkat kelasnya.
Nah, terakhir yang tool ya. Tool itu alat ya. Alat itu ya termasuk yang komputer itu. Kalau dikasih komputer, kalau nggak bisa ya ngapain tuh komputernya ya? Coba dikasih pistol tapi nggak bisa menggunakannya. Kira-kira gimana tuh? Bingung. Hah? Bingung. Bisa nembak Bisa. kaki kena kepala, nah gitu kan? Itu jadi salah satu nih dari saya tip nih yang saya kemarin belajar di manajemen di perusahaan ini ya. Ada 3 hal mungkin nanti bisa dibuka di itu ya. Kita perlu ada mindset yang positif ya. Jangan berpikir kita nggak bisa, harus bisa. Gitu. Yakin aja gitu. Karena itu akan membawa energi positif kita menuju ke ini tujuan hidup, gitu kan. Kedua skill kan sekarang adik-adik belajar, tekun aja terus, jangan sampai jangan kalau istilah kita tuh pantang menyerah gitu. Saya hari ini misalnya contoh kerjaan saya sehari itu bisa kadang 100 kilo loh saat saya ngadepin orang yang bermasalah tuh karena jarak kan saya lihat gitu 50 berarti bolak-balik 100 dong gitu. Tapi saya dengan umur ya alhamdulillah ya ya alhamdulillah masih bisa aja nyetir sambil ya nikmatilah gitu. Nah, salah satu tip lagi selain 3 itu, adik-adik mesti, walaupun saya nggak ngajarin ya, tapi saya udah jalanin. Saya tuh alhamdulillah haji 2009 aja. Ya, haji. Saya dulu kan punya rumah 2, ya kan, yang banjir itu sama sekali. Nah, jadi saya 2007 saya kebanjiran, saya pindah sini. Terus di sana rumah ngapain ya? Saya jual adik-adik. Saya umroh 2008. Pas umroh 2008 saya berdoa nih di depan Ka'bah. Ya Allah, kalau rumah ini laku, saya mau haji. Gitu. 2007 itu rumah kebanjiran. 2008 saya jual rumah. Kira-kira gampang nggak? Susah. Hah? Apalagi tempat banjir. Ini saya cerita spiritual. Saya berdoa 2008 pulang umroh Ustaz. Ditelepon sama orang saya, Pak rumah dijual ya? Gitu. Lakunya 140. 140 ya, udah deh. Saya kan mau haji sama istri. Itu haji itu waktu itu plus ya. Tahu nggak? Langsung berangkat. Iya berangkat. Cuman yang saya tuh ke travel, Pak mau ini pas 28 haji ya. Udah ini berapa? 1 orang 70. Habis. Jadi pas nggak? Pas. Jadi saya jual rumah Ustaz. Saya jual 140, hajinya tuh 140 berdua. Nah, tinggal cari sangunya buat sono. Jadi saya juga ini pengalaman spiritual saya, ya Allah, kok bisa pas gitu ya. Allah itu pas lagi butuh. Jadi hidup tuh sebetulnya nggak usah mulu-mulu. Hidup tuh pas-pasan aja. Pas mau haji ada, pas pengen rumah ada. Ya Ustaz ya? Karena berlebih-lebih juga malah bingung ntar kan. Apalagi yang lebihnya tuh sumbernya haram. Pada saat nanti ngantri di yaumil akhir panjang gitu kan, ditanya entah Ustaz tuh, itu duit dari mana ini? Dipakai untuk apa gitu Ustaz ya? Dulu cara ngamu dapat duit dari mana nih? Kalau yang kisah penebang kayu itu kan. Kapaknya dulu kamu kapak dari mana kan gitu ya? Jadi hidup itu pas-pasan aja ya.
pas butuh. Tapi alhamdulillah bener. Saya juga ini pensiunan gini pas. Ya pas aja udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Gitu sih. Jadi saya ada 3 itu mungkin yang nanti bisa dijadiin sharing lah, sharing. Saya nggak ngajarin ya, tapi adik-adik pasti juga udah punya pengalaman. Jadi ada mindset kita harus positif, kita punya skill, jangan berhenti diolah terus sampai kapanpun gitu ya. Sekarang yang udah hafal paling banyak siapa? 30 juz siapa nih? Kamu ya? Yang nomor 2 siapa ranking 2? Berapa? 16 juz. 18. Ranking 3 sama? Oh, ada mah. 14. Ya, terus 11. Berapa? 7. 3. 1. 2. Enggak apa-apa. Jangan ini, makanya saya bilang mindsetnya harus positif, ya kan? Kan masing-masing orang itu beda-beda saja. Nggak, secara ibaratnya tuh diesel. Nanti kalau udah ini sampai semua ini yang udah 30 ya kan? Panasnya lama. Panasnya lama. Orang beda-beda, nggak usah apa ini kecil hati. Skillnya asah terus. Yang penting mindsetnya positif aja, jangan gampang menyerah, harus positif. Dan kalau sudah punya tool, sebetulnya kan suatu saat kan ini juga bisa tool juga alat ya untuk dakwah gitu kan. Maksudnya kalau kita udah 30 juz itu kan alat ya, bener nggak? Ya. Harusnya 30 juz itu bisa dijalankan di setiap sisi kehidupan, bener nggak? Komplit dong ya, Ustaz. Jangan sampai ini pesen lo ya, jangan sampai ilmunya udah paling tinggi tapi prakteknya kecil. Siapa namanya, Dik? Reza contoh lo ya. Reza 2 juz. Tapi secara keseharian nih misalnya ya, praktek ilmunya lebih banyak. Kalau menurut saya dia lebih punya value. Ilmu sedikit tapi prakteknya lebih banyak. Praktek tuh di kehidupan sehari dia sosial, bantu orang, ada apa ini barang-barang nggak bener ya kita benerin. Kepekaan sosial. Hah? Kepekaan sosial. Iya, kepekaan sosialnya lebih tinggi, membantu, ya kan, lebih ngelit, memimpin gitu. Saya rasa itu malah menurut saya lebih tinggi dibanding yang ilmunya banyak, tapi nggak melakukan apa-apa, ngaji aja gitu. Boleh nggak sih? Hah? Boleh nggak? Ngaji aja gitu. Nggak kerja. Hah? Iya, gitu maksudnya. Nah itu berarti Al-Quran itu kan tools ya, alat ya, yang kita udah punya, nah, kan bekal buat kita tuh. Ya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bergaul dengan tangga. Nah kan repot nih ilmunya, maaf loh ya, 30 juz tapi cuek gitu kan, nggak pernah bertegur sapa, siapa lu gitu kan, ini kan jadi lah gitu, kira-kira gitu sih. Terus misalnya diskusi itu juga lebih menghargai orang gitu kan, santun gitu. Karena ilmunya lebih banyak gitu sih saya. Kalau saya ilmunya sedikit saya lebih banyak praktek. Ya Ustaz ya. Iya. Ya. Kalau ilmu agama saya, memang saya bukan keluaran ini adik-adik, bukan dari. Walaupun Rembang itu tempatnya santri, Mbah Maimun Juber itu terkenal. Semua calon presiden ke sono. Dan beliau itu almarhum meninggalnya di Mekah. Saya dulu sampai SMA memang saya nggak belajar ngaji ya. Ya, umum dan gaulannya ya nggak ini ya, maksudnya nggak yang ngaji banget gitu. Saya terus terang adik-adik saya tapi saya bangga ya, saya itu bisa ngaji kembali itu umur 40 menjelang
haji. Maksudnya saya sempat belajar sama Ustaz ya? Ngaji? Enggak ya? Oh iya pernah Pernah kan? di Darussalam. Pernah ya? Pernah saya harus ngulang lagi karena saya udah nggak, waktu saya dulu kecil itu kan ngajinya kan gurunya galak. Iya, kalau salah langsung dipukul pakai rotan, kita kan jadi takut ya kan. Bawa jus apa itu? Jus sama itu udah dari rumah itu mana ngaji, padahal kita ke kebun ya kan gitu, karena ketemu gurunya galak gitu. Saya bisa ngaji lagi itu menjelang saya haji. Alhamdulillah banyak orang loh yang umur tua nggak bisa ngaji ya, gitu. Makanya saya bilang saya alhamdulillah diberikan Allah hidayah mau ngaji lagi gitu, walaupun udah umur gitu. Beda sama adik-adik yang masih muda ini ngaji ya wajib gitu ya. Dari saya kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Kalau mungkin ada mau sharing, ada bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Susilo yang telah menyampaikan riwayat hidupnya. Tapi saya harus kasih tutorial dulu karena kalau ngunci nggak bisa buka, nanti bongkar pintu. Ya nggak apa yuk. Nah, ya. Nggak ada kuncinya gitu. Ada kuncinya. Cuma jangan nggak otomatis. Ini tadi ini apa itu kan komunikasi sampai tahu dah mungkin ada yang mau sharing nggak? Boleh. Sama Adnan. Reza. Oh Reza. Biar saya hafal nih. Adnan. Reza. Dari Bogor. Gimana Reza? Dari perjuangan gitu, dari nol sampai sekarang juga. Berarti kan di setiap perjalanan ada rintangan tuh. Iya. Pasti ada gitu. Seseorang yang bikin semangat kita putus. Itu gimana? Ngadapinnya gitu. Supaya semangat kita nggak turun. Iya. Itu kan kadang kita lagi semangatnya nih, ada orang yang mau ngejatuhin. Oh iya. Itu gimana, Om? Ya, jadi gini pengalaman saya. Buah itu kan, satu buah itu kan nggak semuanya manis, pasti ada yang pahit. Ya. Nah, hidup ini kan juga sama. Kalau nggak ada pagi, ada siang, benar? Ada lagi perempuan. Orang juga sama, ada yang baik, Dan buruk. ada yang nggak baik, gitu kan? Nah, kalau kita ketemu yang orang nggak baik, ya udah kita santai aja, nggak usah terlalu dimusuhin. Kalau saya berkaca atau belajar Rasulullah, walaupun itu sulit ya, karena Rasulullah itu kan nggak pernah marah sama orang, benar? Diludahin, diem aja, benar? Iya. Dilemparin kotoran. Nah, ilmu itulah yang saya pakai. Secara human kita tetap baik aja sama dia. Memang di situ ada apa ya? Akan muncul apa ya, gibah ya? Bener nggak? Ngomongin ya. Sebisa mungkin jangan masuk area itu. Karena kalau di lingkungan kerja, lingkungan organisasi, lingkungan masyarakat, kalau kita ngikutin itu, kan orang ada pasti ya nggak suka gitu kan, pasti jelek-jelekin, cari kesalahan gitu kan. Kalau ada istilah siapa menanam angin menuai badai, itu aja udah biarin aja.
nanti dia juga akan kena sendiri gitu. Yang penting kita yang tadi itu pikiran kita harus mindsetnya harus positif, ya kan. Kalau dikasih tugas kita selesaikan sesuai dengan target. Bila perlu di bawah target udah beres. Kira-kira akan gugur nggak omongan-omongan itu? Gugur. Gugur. Gitu. Orang itu kan cenderung ngejelekin itu kan kinerja, bener biasanya hasilnya gitu, bener. Atau ngomongin tentang apa ya, sikap gitu, ya, ya gitu kan? Atau merasa iri mana nanti ada. Ya ada, ya biasa lah iri ya. Kan manusia tempatnya iri, iri dengki dan permusuhan. Biasalah itu, nggak usah khawatir. Mas saya kasih 3 itu harus punya mindset yang positif. Kita punya skill dan punya tool yang kita, kalau kita punya tool, punya dikasih alat, ya kita gunakan alat itu. Nanti kalau adik-adik jadi pemimpin, adik kan dikasih tongkat nih, tools nih, bagaimana komandan itu kan dia punya tongkat komando kan, itu kan tools tuh. Kan nggak boleh sewenang-wenang kan. Saya menghukum anak buahnya yang salahnya tidak sesuai dengan tingkat kesalahan dia. Ya kita harus, kalau nanti jadi pemimpin harus reward punishment, tahu reward gak? Penghargaan sama punishment tuh sanksi itu harus sesuai dengan yang dia lakukan. Kalau emang dia itu baik ya kasih apresiasi, kasih penghargaan. Kalau dia salah ya harus dihukum gitu. Nah, sebagai pimpinan itu juga begitu nanti. Jadi kalau adik-adik nanti berjuang itu kan ketemu yang begitu, nggak usah khawatir. Atasan adik itu juga akan melihat itu. Gitu sih. Menjawab nggak? Alhamdulillah tercerahkan ya. Terserah. Sudah tercerahkan, Pak. Iya. Saya juga ngalamin, Dek. Kita ini diisukan ini itu saya. Sekarang saya lihat dia yang Kurang. ya itulah, biarin aja, nanti juga Allah akan kasih itu ya. Yang nanam angin, Menanam angin mulai badai. angin tanam. Angin tanam ya datangnya badai. Kalau menanam cabai dapat cabai ya. Kalau menanam cabai dapat semangka kan lagunya itu. Apa nih? Lagunya siapa itu ya? Daun sirih zaman dulu tuh ya. Iya, iya. Ada lagi, Dek, mau sharing, Dek? Cara Bapak ngatur waktu saat kerja itu gimana? Kayak buat saya persiapan buat kerja PKL gitu. Oh, jihad ya, Nur Jihad. Ya. Ya. Mengatur waktu. Untuk kerja gitu Adik mau PKL, rencana? masih tinggal 2 tahun. 2 tahun PKL ya. Otomotif. Gini. Otomotif ini. Otomotif, SMK kan ya? SMK. Iya, apalagi SMK punya, berarti punya skill ya kan? Tapi kan untuk mindset, skill set, tools. Berarti mesin ya? Hah? Motor, ya mesin kan, engine ya. Ya mau mesin motor, mesin mobil ya kan, kurang lebih sama lah itu ya. Pertama gini deh, kita harus disiplin waktu, ngaturnya ya, kan ngatur ini ya, bagaimana ngatur nanti bekerja itu ya, supaya efisien. Ya pertama harus menghargai waktu, kan ada asar gitu ya, demi waktu. Asar. Itu menurut saya luar biasa ya. Kalau kita sudah bisa menghargai waktu, saya rasa sih ke sononya juga aman. Jam berapa kita masuk, ya jangan mepet gitu. Saya kita kerja jam berapa nih, jam 8:30. Kalau saya 8:30 kantor, jam 6 saya udah di kantor.
Iya, sekarang ini. Berangkat subuh saya. Sampai sana jam 6. Ya, sarapan. Terus masuk kantor ngaji sebentar ya. Doa, ada doa yang dilindungi 70.000 malaikat tuh ya, Ustaz ya. Nah, baca itu loh saya. Supaya kita dilindungi oleh malaikat kan. Gitu. Terus apapun yang diberikan oleh tugas oleh atasan nanti harus dikerjakan sesuai target. Kalau bisa di bawah target dan presisi gitu. Presisi ya, jangan banyak salah. Orang salah boleh, tapi kalau salah terus kan manusiawi juga kan loh. Ini sebenarnya mampu nggak kan gitu, padahal kan punya kemampuan. Nah, rata-rata itu kalau nggak presisi itu mungkin kita nggak fokus gitu. Kita fokus saja dengan tugas itu. Apalagi kalau udah punya di SMK kan punya ilmunya kan, ilmunya kan matematika itu kalau ya. Kalau saya kan sosial, kalau ini sebenarnya lebih gampang. Penerapannya kan 1+1 sama dengan 2, nggak boleh 1+1 sama dengan 3. Kalau saya 1+1 5 saya, karena saya orang marketing. Beda, ya kan? Nah, kalau ini harus presisi, gitu. Ya, karena kalau nggak presisi, mobil itu harus jalan ke depan, malah jadi mundur, ya kan? Repot nih. Jadi pertama nih, Dik, harus disiplin waktu, apapun tugas yang diberikan oleh atasan, kolega atau siapapun, menghargai teman sekerja, gitu kan. Kalau bisa overtime, gitu kan, ya kenapa enggak, gitu. Kalau misalnya belum selesai, kan dihitung ya, biasanya ada tambahan income ya kalau overtime, gitu kan. Kalau belum selesai, tapi kalau udah selesai ya udah pulang. Jangan kemana-mana ke tempat-tempat hiburan, enggak ya? Kalau zaman saya ke tempat hiburan, saya orang marketing. Bukan berarti saya hiburan tuh cari hiburan loh ya. Saya itu menjamu tamu saya, makan, entertain, gitu Ustaz ya. Karena saya kan orang marketing, makanya 1+1 sampai dengan 5 saya. Beda ilmu. Gitu. Saya sampai jam 12 malam saya kalau kerja. Harus menjamu tamu makan, gitu kan, main golf, tuh, iya, nonton bola, nobar, gitu paling. Nah, buat adik sih, saya rasa ilmunya sih lebih ini ya karena eksak. Menjawab nggak, Adik? Menjawab? Oh, menjawab. Jawab ya. Yang lain? Yang lain ada, Adik? Yang lain? Uji? Auji, Dan? Jamal? Adnan, Dan? cukup. Cukup? Cukup? Cukup. Cukup? Ya ini maaf Adik, nanti saya yang ini kan saya WA satu-satu ya, apa ya? Ya. Nanti saya WA. Mudah-mudahan sih dengan hari ini kita silaturahim ada pencerahan buat saya terutama nih. Ya, saya ngerti nih. Berarti mapping di sini kan selama ini kan saya nggak mungkin belum update ya Ustadz ya. Siapa yang sudah 30 juz gitu kan. Lalu, maaf saya di masjid kan sebagai ini ya pengurus, sebagai kalau Pak Rudi itu kan kemarin ketua pembina yayasan, karena beliau itu kesehatannya menurun. Ketuanya sekarang Pak Ubed, udah tahu? Ubed sebagai ketua pembina. Terus ketua yayasannya Pak Marno. bukan, Pak Hadi. Oh, Pak Hadi. Ketua DKM kan Pak Waruk, udah tahu ya. Kalau saya ketua pengawas. Pengawas. Itu sih ya, ini mudah-mudahan ini baik nih buat kita, buat saya terutama. Nanti buat adik-adik saya WA satu-satu ya, tolong dibales ya. Siap. Di save. Siap. Gitu. Dari saya cukup. Kalau nambah satu lagi boleh? Boleh. Gini Pak, pertanyaannya Pak.
kalau misalnya kan kita yang namanya hidup, apalagi Bapak udah banyak pengalaman ya selama 60 tahun. Kan mungkin ada kita menemui namanya titik terendah gitu ya. Titik terendah kita merasa jatuh, Iya. paling terpuruk gitu. Iya. Nah, itu ketika mendapati itu gimana Pak? Waktu Bapak itu menghadapinya. Ya tadi kembali yang tadi itu saya yang mindset itu ya. Mindset kita ya harus positif bahwa Allah kan ini yang terbaik buat kita. Bener nggak? Iya. Apa yang kita dapetin tuh menurut Allah yang terbaik nggak sih? Yang terbaik. Iya. Ya kalau saya sih pengalaman saya terima dalam kondisi terendah itu saya terima. Terus ya sesuatu yang mainstream, walaupun itu ya nggak kurang ideal. Biasanya saya coba lebih mendekatkan diri sama Allah sih, gitu ya Ustaz ya. Karena kan kekuatan kita ini kan nggak ada apa-apanya ya gitu ya. Nggak mungkin lah kita mau melawan itu ya. Jadi pada titik terendah ya udah diterima, harus menerima dan sabar ya menghadapi itu. Kalau saya yakin apa yang diberikan Allah pada saya itu pada titik itu yang terbaik tuh. Justru yang bahaya itu kita dikasih kelebihan kemudahan. Kelebihan kemudahan. Itu apa istilahnya itu yang lebih sulit. Orang akan lalai. Ini pengalaman saya. Ya kan? Kayaknya saya sholat nggak 5 waktu juga dapat duit banyak gitu. Nah itu yang menurut saya loh ya, pengalaman saya dan teman-teman pada saat posisi di itu banyak yang lupa diri di situ. Orang kan cenderung kalau susah dekat sama pencipta. Ya, maka saya bilang tadi itu nggak ideal ya. Tapi dalam situasi apapun kita harus dekat sama Allah sih. Gitu. Nah kalau pengalaman saya biasanya ujian yang enak itu yang susah. Bisa melupakan ini kayak ini ya Fir'aun ya gitu ya. Karena biasanya orang kalau udah duitnya banyak itu kayaknya udah apa-apa juga bisa gitu. Padahal lupa apa itu titipan loh. Sengaja Allah kasih ini diuji di situ. Ujian yang nggak enak itu menurut saya yang malah kita ini lebih mudah untuk ini sama Allah ya. Gitu. Lebih ingat dibanding yang enak. Lebih sulit itu malah. Ya enak gimana? Biasanya lupa diri manusia itu. Iya benar. Bener nggak? Benar. Iya. Saya juga ngalamin ya. Saya ada posisi puncak waktu itu kan. Ini kok ini banget ya gitu kan. Makanya saya nggak mau lupa sama Allah itu. Ala rezeki itu makanya rumah itu saya jual nggak apa-apa gitu. Nggak sembarang orang juga yang mau jual rumah untuk berangkat haji. Iya benar. Gitu. Saya sharing sama teman-teman juga ya. Rumah banyak-banyak buat apa? Jual haji gitu. Saya cerita begini deh ya. Teman SMA saya itu jangan dikira duitnya banyak bisa berangkat haji, belum tentu. Teman saya itu duit hajinya itu 1 M hampir. Pakai haji Kuroda. Hampir 1 M, 2 orang. Saya kan cuma 140 juta. Kalau Allah tidak berkehendak, nggak berangkat. Karena tour and travelnya ternyata visanya di sana dia diblok. Ternyata tuh ya Allah memang nggak berangkat, duitnya nggak karuan, gitu. Nah gitu loh. Jadi jangan kalau udah duit banyak tuh, wah belum tentu. Kalau Allah tidak berkehendak nggak berangkat sampai meninggal. Teman saya meninggal nih, yang itu besok Lebaran hari ini meninggal. Lebaran haji. Lebaran kemarin. Oh, Lebaran. Lebaran yang tahun ini ya. Jadi tanggal 10 Lebaran 9 meninggal. Gitu.
sebelum meninggal sakitnya, aduh, cuci darah ini Ustaz, coba. Nah, ya nggak tahu ya, saya nggak tahu di balik rahasia itu. Kenapa mungkin nggak dulu misalnya gitu ya, bisa aja kan? Kan kita nggak tahu nih Allah, kenapa sih kok nggak mau berangkat nih? Udah kaya, gitu. Hampir 500 juta loh. Furuda ya Ustaz ya? Iya. Furuda, mahal. Paling mahal itu. Paling mahal, yang undangan, katanya undangan kerajaan. Tapi Allah alam, bener apa enggak? Ya, saya menjawab itu mungkin contoh aja ya, supaya bisa ada sudut pandang gitu. Jadi ujian itu paling susah itu kalau lagi Diberikan kemudahan. diberikan kemudahan rezeki, kemudahan kesehatan, ya bener. Wah sehat nih, nggak perlu olahraga lagi. Oh iya, benar. Tahu-tahu jeglek ya kan? Tahu jeglek ya? Blok. Apa ya istilahnya bahasa Jawa ya? Saya masa turun jeglek. nah, jeglek kan turun maksudnya. Jeglek itu turun, drop down. Nah, gitu. Adik-adik ini jangan dikira muda-muda masih seger, tubuhnya masih bisa mengolah. Olahraga tetap. Ada di mana? Saya lihat pada main futsal ya, Besar. bagus itu. Ya, Ya, Pak. Kasih banyak Pak. Alhamdulillah acara demi acara telah berlalu. Kita sudah banyak mendapatkan pencerahan dari Pak Susilo. Semoga dengan ini semua menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. amin. Kemudian juga pada Pak Susilo dan keluarga semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikan keberkahan usia, keluarga, harta serta kehidupannya. Lanjut ke acara terakhir yaitu acara penutup. Sebelum itu kita berterima kasih banyak sekali kepada Pak Susilo yang telah menerima kami, telah memberikan banyak di sini sajian. Kemudian juga pada Ustadz Wahib dan santri-santri sekalian. Terima kasih banyak. Berlanjut ke acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik yang ini duduk di bawahnya. Oh iya. Terus itu adik bawa ya? Siapa? Udah hafal belum, Pak? Oh ini udah. Yang tadi yang tanya Reza ya. Reza sama